Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, teman-teman. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi wawasan atau berbagi pengetahuan tentang kenapa ban motor itu bisa geol ya, atau penyebab ban motor itu bisa geol, oleng ya di bawahnya. Nah, ada beberapa faktor penyebab itu bisa kita analisa. Nah, untuk itu menganalisanya itu jangan langsung to the point dulu ya teman-teman. Kita analisa dulu dari yang bagian yang paling mudah dulu, nanti baru ke yang yang paling susah atau yang mungkin sulit diperbaikinya, membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, jadi untuk menganalisa yang mudah itu gampang ya teman-teman. Kita cari yang bagian ini nih teman-teman. Kita cek satu-satu dulu ya. Nah, contoh ini di depan saya ini ada ban motor ya teman-teman. Nah, penyebab yang pertama itu ban geol itu bisa kita lihat dari ini teman-teman. Ini dari bannya ini ya. Kita lihat permukaannya rata apa enggak ya teman-teman. Kita cek. Nah, biasanya kalau di motor Matic itu biasanya suka ini ya, botak sebelah itu ya teman-teman ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan geol atau di bawahnya enggak enak ya, endul-endul gitu ya teman-teman. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua masih di sekitar ban lagi ya teman-teman. Untuk yang kedua itu kita lihat permukaannya di sini nih, di tengah-tengah sini nanti biasanya itu suka ada benjol-benjol gitu ya teman-teman. Benjol-benjol seperti itu juga bisa menyebabkan geol ya atau oleng ya saat dibawa. Tapi biasanya kalau benjol-benjol itu geolnya pas di tarikan awal ya. Kalau udah kecepatan 40 atau 50 dia biasanya udah hilang ya teman-teman. Nah, itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga kita cek di bagian sini teman-teman. Kita cek di bagian ini nih teman-teman, garis ini ya, garis list ini dia harus keluar semua ya teman-teman. Nih garis list ini nih ya. Di sini kan di ban pinggir ini ada garis ya, list namanya, list ban. Nah, nanti apabila teman-teman mau ganti ban atau bekas nambal atau bekas ini ya, ganti ban baru, itu usahakan dicek dulu ke tukang tambalnya ya, atau ke tukang bengkelnya. Kita cek dulu ini garisnya harus keluar semua ya teman-teman, keluar dari pelek sini. Nah, ini kalau misalkan nggak keluar sedikit aja, ini bisa menyebabkan geol ya teman-teman. Nanti dia nggak rata, nanti ini bannya ini dia nggak rata ya teman-teman. Nah, itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat kita pindah di bagian sini teman-teman. Ini di bagian shock ini ya, di bagian shock breaker depan ini kalau ada kebocoran seal ya, atau dia udah keluar oli dari sini, salah satunya itu bisa menyebabkan oleng juga ya, atau geol ya saat dibawa ya. Ini kalau di bagian ini agak fatal ya, agak bahaya juga. Nanti kerasannya tuh pas belok ya teman-teman. Pas kita dibawa nikung atau belok itu kerasa nanti geolnya itu ya teman-teman. Itu agak bahaya juga ya, nanti bisa bikin setir kita oleng ya teman-teman. Nah, kita cek itu di bagian sininya teman-teman nih. Di bagian asnya itu nanti kita cek di sini ada oli apa enggak yang rembes gitu ya. Itu juga kalau udah bocor sebelah itu pasti disebabkan ya, itu penyebabnya oleng itu ya teman-teman. Penyebab geol itu bisa dari shock breaker juga ya. Nah, untuk yang keempat atau yang kelima ya, yang kelima itu kita cek di bagian bearing nih teman-teman. Di bagian bearing ini ya, dalam sini kan ada bearing nih, dua nih ya, untuk bearing roda itu, bearing as roda. Kita cek. Nah, cara mengeceknya itu kita pegang satu tangan satu di breaker, yang satunya kita pegang peleknya, kita goyang-goyangin seperti ini teman-teman. Nah, apabila kelahar atau bearingnya itu aus, dia kerasa ya teman-teman, ada jedanya, ada suara ketuk 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 gitu ya.
Nah, itu juga bisa menyebabkan ban geol ya saat dibawa ya teman-teman. Itu kalau udah geol gitu atau udah aus bearingnya, udah koplak ya, wajib diganti ya teman-teman biar stabil lagi. Nah, untuk matic tuh ada lagi teman-teman, biasanya di bagian sini teman-teman. Dia di bagian ini teman-teman. Aduh, nggak kelihatan ya, sebentar. Dia di bagian sini teman-teman nih. Di sini ada bearing ya, bearing juga ada, sama Boss arm namanya ya, itu ada juga ya. Itu kalau udah aus itu juga bisa menyebabkan oleng ya teman-teman. Contoh kayak motor ini kasusnya sama kemarin, saya cek ternyata di bagian ini bearing mounting ya namanya ya, bearing mounting itu udah aus ya teman-teman, atau udah goplak. Nah, itu juga bisa menyebabkan oleng ya teman-teman saat dibawa, apalagi kalau nikung itu kerasa banget ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir nih teman-teman, satu lagi ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir itu teman-teman ada di bagian ini ya, komstir ya. Di bagian komstir itu kerusakannya itu bisa menyebabkan oleng juga ya, atau menyebabkan geol saat dibawa ya teman-teman. Itu biasanya kerasanya pas bawa beban itu, kerasa itu. Kita apalagi pas boncengan itu kayak geol ya. Itu nggak disangka-sangka ya teman-teman. Saya juga kemarin-kemarin mengalami seperti itu. Pas servis motor itu ternyata komstirnya yang bermasalah. Setelah diganti komstir, akhirnya motor itu sembuh dari geol. Setelah saya cek bearing aman, ban aman, pokoknya semua aman, saya bingung ternyata yang paling itu komstir ya teman-teman. Nah, cara mengeceknya itu, cara mengecek komstir aus itu nanti pas di polisi tidur ya, atau menemui lubang itu nanti kerasa getruk gitu ya teman-teman. Itu kayak apa ya, pokoknya ada kerasa lah di tangan. Terus kalau kita angkat ya stangnya, nanti kita dorong ke depan itu kerasa kayak ada jeda ya, jeda jetuk gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu nggak saya kira juga, ternyata komstir juga bisa menyebabkan motor itu oleng ya teman-teman, atau geol ya. Kebanyakan sih kasusnya di motor matic gitu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja ya. Kita berbagi ilmu lagi, berbagi wawasan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu dan wawasan ya teman-teman. Oke, apabila masih ada kesalahan dalam video saya ini, dalam tutur katanya maupun kesalahan dalam menganalisanya, tolong dikoreksi lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa terus dukung channel saya ini dengan tekan like dan subscribe-nya, gratis ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang bermanfaat selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.